Mahkamah Syariah Singapura didirikan pada tahun 1950. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani, NIM 0314211007. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas UAS Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Ibu Nabila Yasmin MPhil. Baiklah, saya akan membahas mengenai penataan Islam di Asia Tenggara, khususnya di Singapura. Pertama, saya akan membahas tentang sejarah berdirinya Singapura. Sebagaimana kita ketahui adalah terbentuknya negara Singapura adalah merupakan pemisahan dari Federasi Malaysia yang ditimbulkan dari akibat bentrokan etnis Cina dan etnis Melayu yang merupakan kaum muslim sehingga memisahkan diri membentuk negara Singapura, yang menjadi alasan mengapa pemerintah Singapura menjadi paranoid dan membatasi public dan press. Yang kedua, saya akan membahas tentang politik Islam yang ada di Singapura. Nah, gerakan politik Islam berdasarkan sosiopolitik dan tantangan yang dihadapinya dikaitkan dengan komunitas muslim yang ada di negara Singapura, yang notabene merupakan komunitas Melayu yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Bagaimana kebijakan pemerintah Singapura dalam pandangannya terhadap politik Islam? Sebagaimana diketahui, pemerintah Singapura sangat membatasi ruang gerak dari publik dan kebebasan pers sangat dibatasi. Merupakan pemerintah yang otoriter serta memisahkan antara urusan agama dengan urusan pemerintahan atau politik. Hal itu terbukti sebagaimana yang diungkapkan oleh Syed Is bin Muhammad bin Semit, pimpinan MUIS, bahwa banyak peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Singapura yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam. Antara lain, larangan pemakaian pengeras suara terutama pada saat sholat subuh, bahkan juga sholat wajib lainnya. Karenanya, jangan harap dapat mendengar suara azan di Singapura. Aturan lainnya adalah jangan mencoba-coba berbicara masalah politik di masjid, apalagi sampai mencela atau mengkritik kebijakan pemerintahan Singapura. Pernah seorang mubalik Indonesia sampai diperingatkan ketika dalam tabliknya menyinggung masalah publik. Selain itu, juga dilarang menyentuh masalah adat istiadat dan agama lain. Politik Islam di Singapura memiliki wajah yang berbeda sesuai dengan mazhab dan sosiopolitik yang mempengaruhinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Nabil Jebbar dalam bukunya The Manifest of Islam tahun 2003 yang menjelaskan bahwa bagaimana Islam mempunyai wajah yang berbeda-beda di setiap negara karena masing-masing negara mempunyai interpretasi tersendiri tentang Islam termasuk gerakan politiknya. Selanjutnya, penataan Islam di Singapura menghasilkan lembaga-lembaga Islam di Singapura. Yang pertama adalah Majelis Ugama Islam Singapura atau yang biasa disingkat dengan MUIS. Majelis Ugama Islam Singapura atau MUIS adalah suatu lembaga agama Islam Singapura yang sudah ditetapkan oleh undang-undang keanggotaannya pada tahun 1968 yang ketika itu penetapan hukum pemerintahan yang berkaitan dengan umat Islam atau AMLAH sedang berlaku. Yang kedua adalah Mahkamah Syariah Singapura. Mahkamah Syariah Singapura didirikan pada tahun 1955 hasil dari kajian sebuah badan kuasa yang dibentuk pemerintahan Singapura. Badan kuasa ini terdiri dari pakar undang-undang, kadi-kadi, dan para ulama setempat. Yang ketiga adalah Lembaga Pendidikan Al-Quran Singapura atau LPQS. Ide untuk pembentukan sebuah pusat tahfiz Al-Quran timbul pada tahun 90-an. Beberapa tahun kemudian terbentuklah Lembaga Pendidikan Al-Quran Singapura. Antara tujuan utamanya ialah menyediakan kemudahan bagi masyarakat Islam Singapura mendalami dan menghafal Al-Quran. Yang keempat adalah pertemuan tahunan Menteri-Menteri Agama
atau MABIMS. MABIMS adalah sebuah bentuk kesepakatan di tingkat kawasan yang bergerak atas dasar keagamaan bagi memelihara dan menjaga kebajikan masyarakat Islam dengan tidak mencampuri urusan politik negara masing-masing. Nama lengkapnya adalah Pertemuan Tahunan Tidak Resmi Menteri-Menteri Agama Negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia, dan Republik Singapura. Demikianlah sedikit tentang penataan Islam di Singapura yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.